Pak Yaris, satu hal lagi. Morowali Utara, tapi mungkin tidak perlu terlalu mendalam ya. Morowali Utara ke depan ini kan juga salah satu kabupaten yang akan menggelar pilkada serentak, ya, memilih bupati dan wakil bupati. Ini gambaran saja. Kira-kira dari partai Bapak seperti apa sekarang bisa ikut bertarung dalam kontestasi ini? Iya, ini memang kalau saya lihat pertanyaan ini tidak jebakan ini Pak ya, bukan jebakan Batman ini. Bukan. Makanya di permukaan saja. Iya. Jadi begini Pak. Baik, terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Hari ini di program obrolan santai sambil ngopi di podcast Palu, kita kedatangan seorang tamu dari Kabupaten Morowali Utara. Jaraknya cukup jauh lah dari kota Palu. Dan tamu kita cukup istimewa karena saat ini dia adalah salah seorang anggota dewan di DPRD Morowali Utara. Saya perkenalkan dulu, namanya Pak Yaristan Palesa. Ya. Di sini Pak Yaristan adalah anggota DPRD dari fraksi Partai Golkar. Tapi kayaknya saya tidak akan bertanya lebih banyak soal kepartaian ataupun sehari-hari dia sebagai anggota dewan. Kita akan mengorek seperti apa Pak Yaristan ini mungkin sampai dia bisa duduk di Parlemen Morowali Utara. Ya, mungkin Pak Yaris bisa menyampaikan untuk awal seperti apa sih Pak Yaris ini sebelumnya sehingga kemudian bisa masuk ke DPRD Morowali Utara. Ya, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang tergabung di Palu, yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa ngobrol santai di tempat yang sangat sederhana dan bersahabat ini. Kalau saya mau cerita sebenarnya ini sangat panjang, tetapi saya akan gambaran singkat saja. Ya. Perjalanan saya sampai ke politik memang agak-agak aneh juga sebenarnya, karena untuk memilih politik kemarin jujur ini istri saya tidak setuju. Wah, kenapa bisa? Ini tidak setuju, padahal sebenarnya kalau prinsip orang itu kalau berusaha, istri itu kalau mendukung pasti sukses, tapi saya tidak didukung istri sukses. Ya. Apakah ini rahmat dari Tuhan? Apakah ini garis tangan? Apakah titipan untuk menjadi politisi? Jadi memang waktu pencalekan itu memang saya teman-teman kampanye di tempat lain, saya malah ke Makassar liburan. Ya. Begitu. Ya, jadi sekitar kurang lebih hampir 2 bulan saja Pak saya jalan. Saya kampanye dengan teman-teman, karena terus terang kalau kita berbicara politik itu paling teman-teman sampaikan, masyarakat sampaikan itu janji saja, janji saja karena ada maunya kan. Ya, kalau sudah selesai paling dilupa. Jadi saya yang logis saja saya sampaikan bahwa saya akan mencobalah di dunia politik ini, karena saya sebelumnya di swasta satu perusahaan di Indonesia ini yang TBK, perusahaan perkebunan. Saya kurang lebih 17 tahun di situ. Jadi memang pilihannya kemarin istri saya lebih memilih sudah tetap di Astra saja. Ngapain kejar politik, bikin pusing katanya. Saya coba. Tapi alhamdulillah puji Tuhan waktu itu saya terpilih. Saya pun kaget Pak. Kaget bisa terpilih. Kaget bisa terpilih. Karena teman-teman kan kalau bicara politik cari kursi ya sudah sama-sama tahu lah kita seperti apa biar kursinya dapat kan. Tapi saya ada sama sekali. Saya kaget. Mungkin yang lain takut tidak terpilih, tapi Bapak kaget terpilih. Kaget terpilih karena memang doa istri itu terbalik ini. Iya, doa istri mudah-mudahan tidak terpilih, mudah-mudahan tidak terpilih. Inilah
yang buat aneh saya Iya. kok jadi terpilih. Nah itulah pilihan-pilihan itu, sehingga saya sampaikan sama istri saya, Ma, ini mungkin jalan Tuhan untuk menuju di politik. Iya. Kita dititipkan di situ mungkin. Jadi kalau mau berbicara masalah ekonomi, kemudian masalah kebutuhan sehari-hari, Iya. karena istri, kalau saya mau memilih ya di perusahaan ini. Enak sekali di perusahaan itu. Saya dikasih mobil operasional, Ini fasilitas lengkap ya. lengkap, dikasih sopir, makan di warung dibayarin, Yes. bensin semua. Apa tadi bilang kan kaget terpilih. Di sisi lain mungkin teman-teman kita yang lain malah takut kalau tidak terpilih. Nah, kenapa Pak Aris dalam bekerja atau katakanlah melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga dan Bapak bisa terpilih? Ada enggak yang sesuatu yang masyarakat memang sudah sampaikan kepada Anda? Iya. Ya jujur Pak, saya kan orang kampung Pak. Ya. Ya, orang kampung, kemudian Bapak itu saya petani. Kebetulan di wilayah saya Petasia Barat itu, di Kabupaten Morowali Utara itu pernah ada anggota DPRD Kabupaten namanya Pak Min. Beliau sudah sangat senior, sehingga mereka menyampaikan kalau tidak ada perwakilan dari daerah kita, ini kan daerah baru Pak. Ya. Siapa yang bisa membawa aspirasi? Ya. Kita tidak bilang juga bahwa Pak Min itu tidak akan terpilih, tidak. Tetapi minimal adalah regenerasi beliau. Ya. Jadi itulah yang mungkin pemikiran masyarakat sehingga memilih untuk memilih saya. Ya. Begitu kira-kira Pak. Ya, ya. Kalau saya melihat. Pak, di daerah Bapak itu sebenarnya petani dominannya pekerjaan apa? Kemudian bagaimana sih kondisi kehidupan masyarakat di sana? Ya, kalau di sana kesehariannya Pak, mungkin dengan masuknya tambang dan perkebunan banyak yang menjadi buruh. Banyak menjadi buruh. Jadi buruh ya? Jadi buruh. Buruh di tambang, Di tambang, Di kebun, kemudian di perkebunan. perkebunan. Di perkebunan. Nah, yang lain juga tani nelayan. Kemudian ada juga petani sawah, tetapi saya lihat banyak sawah yang sudah tidak terurus. Ya mungkin karena mereka memikirkan hasilnya mungkin gagal panen dan sebagainya. Sementara kalau jadi buruh kan 4 tiap bulan jelas hasilnya. Tetapi kalau saya melihat itu kan keliru itu ya. Ya. Kalau kita mau jadi buruh kan saya sudah rasakan jadi buruh itu. Seperti itu kira-kira Pak. Ya. Jadi rata-rata petani, nelayan, sawah, tapi kebanyakan buruh. Karena banyak bekerja di perusahaan-perusahaan lain. Untuk saat ini dengan kondisi yang penyakit mendunia ini Pak, itu agak kurang lah, agak kurang karena banyak operasional yang terhenti. Ya. Iya, efek dari COVID-19 ini. Ya. Dan itu kan sebenarnya menjadi perhatian dari para wakil rakyat kita juga, bagaimana masyarakat di tengah pandemi ini juga bisa tetap bertahan hidup. Ya. Mungkin ada dari DPRD Morowali atau katakanlah dari fraksi seperti apa mendorong atau ini masyarakat di sana supaya tidak harus inilah ya, meskipun banyak pembatasan tapi kita bisa eksis begitu. Ya, jadi kalau memang kita itu Pak selalu mendorong dinas terkait Ya. untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa penyakit ini yang terjadi ini bukan cuma di Morowali Utara, bukan cuma di Sulawesi Tengah, tapi seluruh dunia yang merasakan. Seluruh dunia yang merasakan. Jadi pada prinsipnya kita tetap memberikan sosialisasi. Saya sendiri kalau turun di dapil saya sampaikan, ya, penyakit ini memang sampai saat ini belum ada obatnya. Walaupun kita dengar di TV itu sudah ada obatnya, tetapi kita juga jangan terlalu terhambat dengan itu karena kita mau hidup jangka panjang Pak. Tetap kita lakukan pekerjaan sehari-hari dengan tetap kita jaga jarak sesuai anjuran dari dinas kesehatan, masker kalau keluar dan sebagainya. Jadi pekerjaan hari-hari dijalankan saja karena saya pikir di kampung itu efek dari penyakit itu juga kurang terjangkau kalau di kampung Pak kan. Ya. Di kampung, di kota ya bagus lah. Ada. Ya. Saya baca di profil Pak Yaris ini punya hobi bermain bola. Ini bisa diceritakan nih hobinya? Iya. Jadi memang Pak saya punya hobi tapi bukan pemain bola sungguhan seperti Hobi ya? di klub-klub lain.
hobi saja Pak. Ketika ada waktu-waktu luang, saya dengan anak-anak muda tamatan SMA, saya ajak main futsal. Kalau dale, kalau di kampung diundang main bola, saya ke sana. Tetapi memang hobi Pak. Kalau diundang main bola, saya dengan makan, saya lebih pilih main bola. Setelah itu makan. Setelah itu makan boleh. Ya mungkin juga dari bermain bola itu sampai masyarakat menaruh simpati kepada saya. Iya, mungkin karena saya waktu di perusahaan Pak, saya kan kerjaan saya sebagai kelas. Jadi bersosialisasi dengan masyarakat, berhubungan dengan masyarakat. Jadi ya mungkin ada yang simpati cara bergaul kita, hubungan kita kekeluargaan. Mungkin itulah salah satu jadi patokan mereka untuk memilih saya mungkin. Seperti itu kira-kira. Ya. Nah, Pak Yaris, satu hal lagi. Morowali Utara mungkin tidak perlu terlalu mendalam ya. Morowali Utara ke depan ini kan juga salah satu kabupaten yang akan menggelar pilkada serentak ya, memilih bupati dan bupati. Ini gambaran saja, gambaran saja. Kira-kira dari partai Bapak seperti apa sekarang bisa ikut bertarung dalam kontestasi ini? Iya, ini memang kalau saya lihat pertanyaan ini tidak jebakan ini Pak ya, bukan jebakan Batman ini. Makanya di permukaan saja. Iya. Jadi begini Pak, sampai saat ini memang kalau kita berbicara partai golongan karya di Morowali Utara, bukan saya banggakan juga tidak Pak. Tapi Barat itu seperti perempuan yang sangat cantik, berwibawa, molek dan menarik simpatisan. Jadi kalau saya melihat di lapangan Pak, di akar rumput memang mereka menyampaikan bahwa kalau siapa dapat Golkar ini kemungkinan besar itulah yang menjadi pemenang di pilkada Morowali Utara. Ya. Tapi sampai saat ini Pak, Golkar belum menentukan siapa yang akan diusung. Belum. Bagi saya kader partai Golkar yang menunggu saja komandonya seperti apa. Siapapun dia itu, saya siap pemenang. Morowali dikenal kaya dengan sumber daya alamnya, tambang, perkebunan sawit. Itu kira-kira untuk menurut Pak Yaris kriteria yang pas untuk memimpin 5 tahun ke depan Morowali Utara itu seperti apa? Ya kalau saya sih Pak, minimal dia punya konsep membangun dulu Pak. Kalau dia punya konsep membangun, otomatis didukung dengan skill. Ada kemampuannya, ada pengalamannya. Karena kita tahu sendiri kalau berbicara pertambangan Pak kan kebanyakan pajaknya itu kita tinggal menunggu bagi hasil saja bahkan Pak, yang bisa kita dapatkan paling retribusi saja. Tapi pemimpin yang harus betul bisa memahami kondisi daerah itu. Sumber daya yang ada. Punya konsep yang jelas, punya keseriusan, punya hati untuk membangun daerah itu. Saya pikir itulah orang-orang yang bisa mempersatukan dan membangun Morowali Utara itu Pak. Karena majemuk itu Pak, Morowali Utara itu sangat majemuk Pak, Morowali Utara. Penting ya kalau ke depan benar-benar memahami konteks yang ada di Morowali Utara saat ini. Masyarakatnya majemuk, alam dari Morowali Utara yang dikelola dengan baik dan tidak menghasilkan bencana dan sebagainya. Iya, kalau salah kelola juga. Kemudian image mengelola itu hanya untuk memperkaya diri sendiri. Kemudian juga hanya membangga-banggakan bahwa Morowali Utara itu punya tambang, punya ini, tetapi kalau dia tidak punya sistem pengolahan dengan baik, itu malah musibah yang datang. Malah musibah bukan bisa longsor dan sebagainya kan Pak. Iya, bencana alam. Dan itu sudah terjadi sebenarnya, bukan baru akan terjadi, itu sudah terjadi. Banyak kan longsor. Kemarin saudara-saudara kita yang di daerah sana kan Pak, yang dekat pengolahan tambang itu kan longsor juga sebenarnya. Kalau sistem pengolahan tidak bagus ya. Partai-partai pengusung itu maksudnya memberikan kita komitmen juga dari nama-nama industri untuk bagaimana membawa Morowali itu benar-benar demi kepentingan kesejahteraan masyarakat. Ya, kalau saya pernah berpikir begini Pak, kalau ada debat kandidat calon, saya secara terbuka, virtual mau terbuka ya terserah, tapi saya ingin mendengarkan jawaban dari pertanyaan saya sebenarnya. Memang agak lucu. Saya mau tanya sebenarnya, kalau misalnya Bapak tidak terpilih atau Ibu tidak terpilih, masih bisa kita minta tolong atau tidak?
Iya. Bapak masih mau tinggal di Morowali Utara atau tidak? Kalau berbicara siap menang, siapa yang tidak siap? Tapi saya mau tanya, kalau kalah, Iya. Kalau kalah siap, Ya, masih siap membantu. iya, siap membantu tidak? Masih bisa terima proposal tidak? Itu menarik itu. Iya kan? Kalau cuma janji doang, saya pun bisa. Begitu kira-kira Pak ya. Iya, iya. Tapi kabarnya Pak Adis satu nama yang cukup digadang-gadang Ya, untuk apa ini? di kita. Ya, kalau untuk itu kan Pak, terserah saja Pak. Kita tunggu keputusan dari partai saja. Kita ini orang partai, orang diatur saja. Mana baiknya itu Joto. Siap tunggu perintah dari partai saja. Iya. Ya, karena waktu sudah pas ya, saya kira dialog kita saat ini hari ini dialog obrolan santai. Tapi kita akhiri dan kita berterima kasih banyak kepada Presiden Pak Yaristan bisa mengisi kegiatan hari ini dan telah menceritakan seperti apa Yaristan di Morowali Utara sana dan untuk ke depan seperti apa. Saya kira demikian. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sampai bertemu di lain dengan materi yang berbeda. Terima kasih.